Ya, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini, dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan seperti biasa, saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Asosiat Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam Cak Bowo. Malam Neng, alhamdulillah. Iya, gimana kabarnya? Apa baik-baik, tapi ada kabar duka nih. Oh iya. Sebelum iya, saya iya. ucapkan ini, Ya. ada pesawat lain jatuh. Ya, Ya, tapi betul. kita itu ya bagaimanapun kita nggak mendaki tentang suatu kecelakaan, musibah apapun, insiden Ya, apapun, betul, tapi saya betul. mengucapkan ya Ya. pada usia keluarganya. Saya Asosiat Profesor Dr. Sunarno Edi Wibowo Sarjana Hukum Magister Humaniora mengucapkan selamat berduka cita, selamat belasungkawa atas meninggalnya insiden yang ada hubungannya dengan pesawat lain yang jatuh yang mengakibatkan 189 orang ini dan keluarganya. Semoga keluarganya ini ya, saya kira almarhum ini ditempatkan sesuatu yang baik, surga tempatnya, ya toh, kusnul khotimah. Ya, betul. Kemudian keluarganya harus ada ketabahan, ya. Ya, Ini ada suatu cobaan. betul. Nah, keluarganya mencoba ini supaya ya tegar. Dan ya memang siapa yang tidak mendaki seperti ini. Ya. Saya mengucapkan dan khususnya saya berharap juga pada pemerintah, pada maskapai, Ya. keluarganya, ahli warisnya, ada aturan di dalam peraturan perhubungan ini, Kementerian Perhubungan juga. Ya kita melihat nih pasal 77 2011 ada pasal mengikat, pasal 35 dan sebagainya, bahwa mendapatkan 1.250.000.000. Itu jadi patokan. Di samping itu melekat juga asuransinya, melekat juga hal yang lain. Oleh karena itu saya meminta pada pemerintah untuk memfasilitasi tentang pada keluarga yang biar tenang. Oh, iya. Saya nggak bicara ini begitu, apakah ini apa itu kota hitam, blackboard dan sebagainya, nggak bicara itu. Tapi bicara ini sudah merupakan salah satu kesedihan. Nah, kesedihan untuk menopang itu, kalau bisa, ini kan harus di DNA dan sebagainya. Nah, tapi yang jelas di dalam tiket itu tertuang ketika KTP ini sudah ada. Jadi sudah siapa yang naik itu kan. Nah, oleh karena itu tidak bisa terbantahkan lagi kalau kita bicara sampai kapan selesainya. Tapi itulah pemerintah ini mendesak untuk konsultasi. Iya, betul. Tentang apa yang saya sampaikan. Uang 1,25 juta. Di samping itu ada asuransinya. Dan lagi. Nah, Boeing, produk Boeing harus tanggung jawab juga. Gagal produk dan sebagainya, tapi tanggung jawab juga. Dikarenakan kalau nggak tanggung jawab, ini ada suatu tuntutan pada keluarganya secara internasional. Demikian Pak, saya sudah demikian saya sampaikan. Iya. Ya memang. Betapa keluarganya. Iya betul. Ya memang kita cukup prihatin sekali ya. Kemarin juga shock sekali ya ketika mendengar kabar seperti itu, kabar duka pagi-pagi lagi. Saya aja shock gitu ya. Saya tuh yang ya termasuk agak-agak fobia juga saya. Saya tambah fobia. Dengar kejadian seperti itu, Cak Bowo. Ya, itulah makanya Mbak. Apa yang disampaikan Mbak Varia tentang hak dan perlindungannya bagaimana? Ya betul. Ya, saya serahkan pada presenter. Iya. Saya akan tinggal jawab. Loh, kok nyerah Cak Bowo? Iya, saya akan jawab. Saya kan nggak tahu, jadi tahu. Kalau gitu kan gimana? Iya betul. Ya memang tadi sempat disinggung juga ya, bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari Permen Hub nomor 77 tahun 2011 bahwa pihak keluarga korban atau ahli waris dia juga berhak mendapatkan istilahnya ganti rugi gitu ya, santunan sebesar 1,25 miliar rupiah ya, seperti bukan itu. karena nilainya tetapi kesediaannya ini penting sekali. Betul. Tanggung jawabnya ya yang di sini tentang tanggung jawab dari maskapai penerbangan yang bersangkutan gitu ya. Ya, di samping itu asuransi jangan sampai tinggal diam nih. Kalau begini mau lari jangan ini. Tanggung jawab. Itu terlepas apapun ya, misalnya
kesalahan tidak pada maskapai sendiri gimana? Apakah juga tetap bertanggung jawab juga? Saya nggak Tetap bicara mengacu? salah benar tidak, berani. Ya. Menjustis sesuatu tidak dibenarkan oleh hukum. Nah, kita kalau menjustis sesuatu baru nantinya kita tahu background-nya, pemeriksaannya tentang Menunggu investigasi dulu ya. investigasi dulu, adanya Betul. suatu penyidikan bagaimana, Ya. penyidikan bagaimana, rekomendasinya ya. bagaimana, itu nanti hubungannya dengan internasional, ya toh, tentang Ya. internasional bagaimana nanti kalau kita bicara itu ada namanya, apakah ini kena sanksi apa enggak, ya toh, lah inilah IOC. AOC ini adalah air operasional sertifikasi. Apakah dia punya suatu sertifikasi tentang adanya hubungannya pesawatnya kan begitu? Kan itu menyangkut teknis. Iya, iya. Apakah suatu hal ini sudah diakui dan sebagainya? Di samping itu apa sudah terregister kan begitu? Dan apakah itu adalah hal ini harus diuji dulu. Ada sertifikasi, ada sertifikatnya. Nah. Kalau dengan demikian itu hubungannya dengan pemerintah bisa salah. Ini apakah bisa enggak, layak enggak, itu harus terperiksa. Nah itu harus kementerian adalah dirjen udara yang bertanggung jawab perhubungan udara. Tapi saya nggak menyalahkan satu sisi. Tapi ini nantilah kita bicara nanti. Kalau ini teknis, tapi ini supaya nantinya yang akan datang jangan sampai ketika penerbangan terus tapi nggak ada cek bagaimana tentang mesinnya, bagaimana maintenance-nya, bagaimana teknis operasionalnya. Ini harus kita sampaikan pada maskapai. Di samping itu perhubungan juga ikut tanggung jawab. Janganlah hanyalah, mohon maaf nih, janganlah hanyalah penumpang itu hanyalah sebagai salah satu kalau bicara kita Jawa diwadahkan, dikorbankan, janganlah. Tapi kita itu tanggung jawab bersama. Baik maskapai sendiri, baik pemerintah sendiri, khususnya sekarang sudah didelegasikan kepada Kementerian Perhubungan. Ada persoalan yang disampaikan tadi, yaitu adanya suatu teknis undang-undang tentang penerbangan 1 tahun 2009 kan sudah ada undang-undangnya. Kemudian aturannya 77 tahun 2011 ada berpasal-pasal itu mengikat antara penumpang dan maskapai dan pemerintah. Dari 3 hal inilah yang menyangkut. Di samping itu adalah produk dari Boeing sendiri juga ikut tanggung jawab. Bagaimana? Ini apakah kesalahan dari produk gagal atau pemerintah atau maskapai? Tapi itu lupakan dulu sejenak, tapi kita melihat sekarang ini bagaimana hanya untuk mendapatkan santunan dan asuransi. Itu dong. Iya. Batuk. Kok watuk? Batuk, sesek. Oh, sesek. Kalau sudah kena santunan ini orang-orang sesek semua ini. Khusus maskapai pemerintah sesek. Kena menjelang pilpres. Oh, ya. Kenapa? Uangnya semua amburadul. Oh. Untuk kampanye nih. Oh, ya. Makanya ini saya batuk ya. Kalau jadi pemerintah ya batuk. Lah ini kan tanggung jawab bagaimana. Toh pemerintah ini bagaimana harus bertanggung jawabannya itu. Ya pastinya memang akan menunggu penyidikan terlebih dahulu ya. Itu kan nanti betul. penyidikan nggak bisa. Kenapa? Kena helbetnya, kota hitamnya, itu kan nunggu. Belum diketemukan. Lah itu memang baterainya itu bisa nanti melihat bagaimana apa yang salah ABD dan C dan sebagainya itu dari situ. Nah, apakah gagalan dari mesin dan sebagainya ini kan kita tidak nyalakan lah satu persatu. Tapi yang jelas bagaimana nasib dari keluarga korban penumpang yang menjadi satu mayat ini. Ya. Itu. Itu nah, saya juga ya. menyampaikan juga, semoga amal ibadahnya diterimalah. Apa yang menjadi salah satu kalau kita itu seperti itu kan ya sedih juga. Jangan sedih. Ini pemerintah harus cepat. Bagaimana agar maskapai ini menyelesaikan tentang sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Itu namanya cakep dong. Iya betul. Ya memang kita tidak menginginkan kejadian seperti ini ya. Tapi memang
sudah ada undang-undang yang mengatur. Mengatur, undang-undang sudah mengikat, baik keluar ke dalam. Ini undang-undang. Ya, betul. Jadi apapun itu, terlepas siapapun yang bersalah gitu kan. Kita tidak mencari siapapun yang bersalah dalam hal ini ya. Mungkin kita lebih ke arah bagaimana ya. Ya sama dong. Jangan sampai ya otomatis maskapai juga harus melihat. Kalau di-delay itu tanggung jawab. Tapi kalau tertinggal juga tanggung jawab, sama-sama lah. Delay aja sudah ada aturannya ini. Ya betul. Kena juga itu. Jadi jangan sampai dia semena-mena tapi hak-hak penumpang. Ya, ini harus dilindungi dong. Betul. Bukan lagi seperti itu. Dia sebagai ada. Kita Undang-Undang 8 tahun 99. Perlindungan konsumen kan harus mengikat juga. Iya, betul. Ya. Ya kan? Betul. Perlindungan konsumen mengikat. Tadi harus. Jangan sampai nantinya perlindungan konsumen tidak bisa apa-apa. Cuma bagaimana sikapnya kan begitu. Apakah juga ikut tanggung jawab? Nah, ini adalah saya serahkan. Inilah kinerjanya. Siapa terjang harus. Bagaimana? Supaya apa? Menekan supaya menyelesaikan satu hak penumpang. Kena khususnya pada perlindungan konsumen. Undang-Undang 8 2000 99 gitu ya. Ya. Pasal-pasal yang mengikat. Betul. Banyak pasal-pasal ini. Tapi yang iya. spesifik ini dulu ya. Iya, betul. Tapi memang yang jadi banyak pertanyaan dari orang-orang seperti saya, orang awam juga gitu kan, pasti juga akan istilahnya mempertanyakan juga gitu ya. Sebenarnya kalau kecelakaan pesawat itu terjadi bukan karena kesalahan dari pihak maskapai misalnya. Ini contoh ya, Cak Bowo, namanya faktor di luar itu mungkin cuaca atau apa seperti itu. Secara hukum tetap bertanggung jawab. Tetap bertanggung jawab dikarenakan ini terlepas salah benar, tapi meskipun was majornya kecelakaan tidak disengaja, kecelakaan tidak lalai dan sebagainya. Lah ini siapa? Kenapa? Ini ketika ini makanya kalau dari maskapai sekarang jangan main-main. Kalau ada pesawat baru, jam terbangnya berapa? Ini saya berharap dan menegaskan agar nantinya ke depan untuk mengevaluasi lagi tentang Kementerian Perhubungan khususnya udara. Kenapa? Kalau sudah udara ini, kalau ada seperti ini, ya toh, ya, ini perlu diperjelas agar penerbangan maskapai ketika sebelum penerbangan harus ada cek, dievaluasi kembali, sehingga jangan sampai terjadi insiden kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Nah ini tanggung jawab adalah satu, yaitu Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Udara, Angkutan Udara tanggung jawab dikarenakan ini kalau jatuh, ternyata apa? Ya nggak ada yang hidup. Yang hidup hanyalah ketika ketinggalan kan begitu. Yang ketinggalan, akhirnya ditinggal, sudah berangkat. Nah itu. Tapi yang lainnya ini ya kasihan kan. Apalagi sekarang di laut. Ini juga pemerintah tanggung jawab, saya serius juga mencari sampai bagaimana sampai semua dapat. Tapi ya nanti itu kembali lagi ada persoalan-persoalan teknis silakan. Tetapi perlindungan ini harus diselesaikan lebih dulu. Dalam arti begini, jangan nunggu nantinya. Nggak mungkin dong kalau kita bicara 198 atau 99 tekan tekorikan gitu. Tapi nunggu sampai ketemu semua nggak begitu loh. Kapan keluarganya? Nah, kecuali kalau akon-akon, ngaku-ngaku, lain. Nah, kalau itu jadi maskapai, khususnya dia berapa yang angkutan berapa, kan kelihatan. Contohnya kalau melihat, membeli tiket, mau masuk tiket, mau take up, mau masuk boarding, semua kan ada KTP. Nama KTP-nya Waria, jangan Waria nanti. KTP jangan ya. Masa saman Waria, ya bukan ya? Oh, iya. Kan ada, mesti di situ kan ada, berarti tahu siapa. Kalau di list tahu semua. Nah inilah
supaya pemerintah menyempatkan supaya mengeluarkan apa yang menjadi aturan yang sudah dikeluarkan. Oke, baik. Baik. Tahan dulu ya, Iya, tahan Cak Bowo, dulu. nanti lanjut lagi ya. Tepuk tangan untuk saya. Oh ya, tepuk tangan. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap dihukum di Mata Bowo.